Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang laporan studi kelayakan bisnis Eskulkul Aham. Baik, di sini tim Eskulkul Aham terdiri dari Vinggi Rohmansyah selaku Direktur Utama, Farida Safitri selaku Manajer Keuangan, Nur Fitri selaku Manajer Pemasaran, dan Fadiah Izni Asyifa selaku Manajer Operasional. Potensi usaha. Eskulkul Aham adalah bisnis UMKM yang dibangun oleh 4 mahasiswa dengan pandangan bahwa bisnis ini dapat berkembang dan semakin banyak peminatnya. Sebuah bisnis tidak selalu diawali dengan memproduksi saja. Ada kalanya kita sadar akan kekurangan dalam menciptakan produk, namun kita tetap berkembang dari waktu ke waktu agar dapat belajar dan terus mencapai profit yang berkelanjutan. Melihat dari perkembangan Eskulkul Aham, kita terus berkembang di kalangan masyarakat karena dalam mengembangkan produknya selalu dengan konsep yang teliti dan bahan yang berkualitas. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi di siang hari. Dan sekaligus merupakan yang cukup istimewa adalah Eskulkul Aham. Dengan melihat potensi atau kelebihan seperti hal tersebut, kami akan membuat usaha makanan yaitu Eskulkul Aham untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan tradisional khas Indonesia tersebut. Profil usaha. Bisnis Eskulkul Aham adalah usaha yang berfokus pada produksi dan penjualan es kulkul. Bisnis Eskulkul Aham ini merupakan sebuah makanan ringan yang populer dengan berbagai varian rasa. Rencana bisnis Eskulkul Aham ini akan dibuka di lokasi yang strategis, terutama di dekat sekolahan SD Negeri 2 Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Karena di SD tersebut lokasinya di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Selain membuka di offline store, kami juga akan melakukan penjualan secara online melalui platform e-commerce seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Adapun visi dari Eskulkul Aham sendiri menjadikan es kulkul sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang menembus pasaran dunia, memberikan pelayanan yang prima dan produk-produk yang bagus. Adapun misi dari es kulkul Aham membuat es kulkul yang memiliki aneka rasa, memasarkan es kulkul di pasar tradisional maupun pasar modern, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia, membuat rasa kepercayaan dari pelayanan yang prima, memberikan rasa kepuasan berbelanja kepada pembeli. Berikutnya ada aspek legalitas. Eskulkul Aham adalah salah satu usaha perorangan yang dibuat oleh 4 orang. Bentuk usaha perorangan ini juga mempunyai badan hukum yang tepat. Badan hukum ini diperoleh atas izin pemerintah daerah setempat. Eskulkul Aham sudah mempunyai surat izin dari pemerintah daerah berbentuk selembaran kertas dan disertakan dengan segala pengelolaan seperti pemasaran, produksi, maupun keuangan. Selain izin dari pemerintah setempat, lokasi Eskulkul ini juga sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah dan lainnya. Berikutnya, aspek pemasaran. Segmen dari Eskulkul Aham adalah menengah ke bawah. Target market kami mulai dari usia 7 tahun hingga dewasa.
para pelajar, para pekerja, dan orang tua. Eskul Ehem berada pada posisi yang strategis dan terdaftar pada aplikasi online, memberikan layanan yang cukup memuaskan melalui pemesanan dan promo yang sangat menarik. Beberapa kegiatan promosi kami dilakukan melalui promosi di sosial media, brosur, maupun individu. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis penjualan usaha makanan Eskul Ehem. Perusahaan ini beroperasi pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam kerja Eskul Ehem dimulai pukul 9 sampai dengan 8 malam. Analisis kebutuhan, usaha ini membutuhkan 4 tenaga kerja, yaitu 1 orang koki, 2 orang pelayan, dan 1 orang kasir. Dengan upah per bulan masing-masing di bidangnya sejumlah Rp1.250.000 per orang. Apabila penjualan mengalami peningkatan, maka karyawan akan mendapatkan bonus. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubung dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut, yaitu yang pertama bidang pembuatan atau koki, selanjutnya ada kasir, dan bidang pemasaran. Aspek teknik dan teknologi. Eskul Ehem sudah didukung oleh platform e-commerce seperti Shopee, Grab, Gojek, OVO, dan Dana. Kami juga menyediakan promo hingga event yang sudah kami kelola sebaik mungkin, sehingga para mitra yang ingin bekerja sama tidak perlu khawatir. Konsep ini diterapkan agar Eskul Ehem lebih memfokuskan strategi pada branding dan investasi di bidang teknologi. Selanjutnya ada aspek finansial. Di sini ada biaya tetap, kita memerlukan meja, kursi, alat kasir, alat makan, dan lain-lainnya dengan jumlah harga Rp2.890.000. Biaya variabel. Biaya variabel ini untuk pembuatan bahan baku es kukul ada beberapa, seperti pisang, anggur, melon, stroberi, dengan total biaya variabelnya Rp3.133.500. Sedangkan biaya overhead-nya ada listrik, internet, keamanan, dan gaji karyawan dengan total Rp5.555.000. Sedangkan mencari biaya total yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Rp2.890.000 ditambah Rp3.133.500, totalnya Rp6.023.500. Biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 kali restock barang adalah Rp2.890.000 dibagi 4, totalnya Rp722.500. Sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock yaitu Rp3.133.500 dibagi 4, hasilnya Rp783.375. Sedangkan total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi Rp3.133.500 ditambah Rp783.375, hasilnya Rp3.916.875. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per minggu. Rp3.916.875 dibagi 945 tusuk, hasilnya Rp4.145. Harga jual per buah yaitu Rp6.000 per tusuk. Modal awal. Untuk menentukan modal awal, yaitu kita harus mencari biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi. Biaya tetap Rp2.890.000 ditambah Rp3.133.500 sama dengan Rp6.023.500. Untuk analisis titik impas atau break-even point, BEP harga sama dengan total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi harga per unit. Rp3.916.875 dibagi 945, hasilnya Rp4.145.000.
kita menjual satu tusuk es kulkul dengan harga 6.000, maka BEP produksinya sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit, yaitu 3.916.875 dibagi 6.000 sama dengan 653 per buah. Jadi, untuk mencapai titik impas, maka dalam satu produksi atau stok yang terjual adalah 653.000 per buah dengan harga per buah rata-rata 6.000. Analisis keuntungan, pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual. 945 dikali 6.000 sama dengan 5.670.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi yaitu Rp3.916.875 dengan keuntungan pendapatan dikurangi total biaya produksi, yaitu pendapatannya 5.670.000 dikurangi total biaya produksinya 3.916.875 sama dengan hasilnya Rp1.752.125. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 945 tusuk es kulkul dengan harga 6.000 dalam satu kali produksi adalah Rp1.752.125. Pengembalian modal. Biaya overhead per hari sama dengan 5.555.000 dibagi 30. Sama dengan Rp185.167 per hari. Total biaya produksi ditambah biaya overhead dibagi laba usaha sama dengan Rp3.133.500 ditambah Rp185.167 dibagi Rp1.752.125 sama dengan Rp3.318.667 dibagi Rp1.755.000 sama dengan 1,8. Jadi, modal akan kembali dalam jangka waktu 1,8 bulan produksi. Aspek ekonomi dan sosial. Setelah berdiri selama 1 bulan, usaha es kulkul mempunyai sedikit dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena membuka lapangan pekerjaan baru yang berupa tempat parkir dengan mengambil tarif sebesar Rp2.000. Daya beli konsumen saat ekonomi meningkat, maka daya beli konsumen juga ikut meningkat. Perubahan bahan baku untuk membuat es kulkul seperti buah-buahan sering sekali mengalami perubahan dan dampak mempengaruhi perubahan harga atau ukuran pada es kulkul. Dampak membuka lapangan pekerjaan dengan adanya usaha es kulkul kita dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat. Dari aspek lingkungan, dalam aspek AMDAL ini, es kulkul membeli bahan baku berkualitas sangat baik. Karena es kulkul mempunyai supplier yang sudah terjamin kualitasnya. Aspek lingkungan berdasarkan pembisnis atau pesaing bisnis. Salah satu tantangan terbesar dari adanya sebuah bisnis yaitu adanya pesaing bisnis atau pesaing usaha. Pesaing bisnis dari es kulkul yang paling berpengaruh terhadap keberadaan bisnis tersebut ialah es teh Solo, es potong, es goyang, dan es teh Nusantara. Jadi dapat kami simpulkan ialah melalui analisa aspek pasar dan pemasaran, strategi pemasaran yang meliputi segmentasi, positioning, targeting, dan marketing 4P, maka es kulkul ini layak berkembang. Melalui analisa aspek teknis dan teknologi, sudah mengikuti tren yang ada dan menggunakan konsep yang menarik, maka es kulkul juga layak untuk berkembang. Melalui aspek manajemen dan sumber manusia, sudah sesuai dan memadai usaha UMKM. Melalui analisa aspek finansial, yaitu nilai-nilai yang diperoleh diperhitungkan modal awal dan investasi BEP,
menunjukkan hasil yang telah memenuhi kriteria kelayakan bisnis. Melalui analisa ekonomi sosial dan lingkungan hidup, Eskul Ehem dapat diterima dalam masyarakat dan memenuhi standar kelayakan untuk sebuah bisnis UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.